Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-salata kanat ala mu'minina kitaban mawquta. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fayyul hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah fi Qur'anil azim. A'udzu billahi samii'il alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Al-ayah. Alhamdulillah tahdus binikmah, di sela-sela kesibukan kita masih sempat berpikir dan mengamalkan sesuatu yang akan membawa bekal kita di akhirat, tempat abadi. Karena dunia ini fana ya, akhirat yang kekal, yang abadi. Kekayaan seberapapun, kesibukan seberapapun, kita tetap aja akan ditinggalkannya. Sehingga alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah, diberi kesempatan dan diberi terus oleh Allah, diingatkan bahwa tidak akan lepas diintai oleh kematian gitu ya, kematian. Sehingga kapanpun, dimanapun itu berpotensi kita untuk meninggal, untuk wafat. Makanya berbenah diri untuk memperbaiki diri, memperbaiki amal, terutama sholat ya, karena sholat itu tiangnya agama ya. Karena kata Allah, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu bagi orang-orang mukmin itu udah dijelaskan kitaban mawquta, jelas waktunya, tertentu ya. Berapa waktunya, ketentuannya, waktunya berapa kali. Kata Nabi khamsus shalawatin, nah 5 sholatnya. Kata bahunallah, sudah dituliskan oleh Allah alal ibadi, kepada hambanya. Paman jaa bihinna, barang siapa melaksanakan sholat yang 5 tersebut, walam yudayyi minhunna syai'an, dan tidak menyepelekannya, ikhtifafan, dan tidak gagampangan menyepelekannya, tidak menyia-nyiakan dan menyepelekan terhadap apa, bihukuhinna, terhadap hak-haknya sholat. Salah satu haknya sholat yang kemarin kita bahas ya, hati ya, ucapan hati, perbuatan kita itu haknya. Karena lahu indallah ahada, maka Allah akan menjanjikan kepada hamba tersebut ayyadkhulahul jannah, dijanjikan oleh Allah masuk surga. Sekali lagi, barang siapa yang melaksanakan sholat 5 waktu dan tidak menyepelekan hak-haknya sholat, ya sholat itu ada haknya. Contoh misalkan dalam sujud kan ada haknya sujud juga. Anggota sujud ada 7, itu ada haknya. Satu, jidatnya jangan ada yang menghalangi, itu ada haknya. Kemudian telapak tangan harus nempel telapak tangannya dua-duanya, lututnya dua-duanya, kemudian butun perut asobi, perut ini apa, kaki ya, perut kaki itu jadi ada hak-haknya semuanya. Jadi barang siapa yang sholat sesuai dengan haknya, maka Allah menjamin ahida alla yadkhulahu, Allah menjamin
Allah akan memasukkan al-jannah. Barang siapa wa man lam ya'ti bihinna, barang siapa yang tidak melakukan hak-hak salat, falaisa lahu indallah ahdun, tidak ada Allah janji kepadanya untuk dimasukkan ke surga. Insya'adabahu, ketika Allah menghendaki disiksa, ya disiksa. Tapi wa insya'adakhalahul jannah, ketika dia dikehendaki oleh Allah masuk surga, ya surga. Jadi tidak ada jaminan bagi orang yang sholatnya tidak memenuhi haknya. Dalam takbir saja kan ada haknya gitu, semuanya ada haknya dalam sholat itu. Makanya jelas harus terus memperdalam bagaimana sholat yang benar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam masal shalawatul khamsi, ini hadis sering bisanya kita dengar, bahwa perumpamaan sholat 5 itu kamasalin nahrin adbin, seperti kali sungai yang tawar, air tawar bersih ya. Bibabi ahadikum, dekat pintu rumahnya. Kemudian dia setiap harinya kula yaumin khamsu marah, dia 5 kali mandi balik ke sana. Maka kata Rasul, apakah akan ada ya baki minad darani, apakah masih ada kotoran? Kata sahabat, qalu la syai'a, tidak ada ya Rasul. Maka qala sallallahu alaihi wasallam fa inna salatal khamsi tudhiba, maka salat 5 waktu itu menghilangkan ad-dunub, tadhabud dunub kama yadhabul ma'a ad-darn. Salat itu kan menghilangkan dosa ya, seperti menghilangkannya air tersebut terhadap kotoran di kita. Hanya kata ulama, bukan ulama ini ya kan, hadis Rasul mengatakan gitu. Jadi antara sholat dengan sholat itu jadi kiparat. Contoh misalkan kita tadi dari duhur, dari asar, oke lah, dari asar berbuat dosa tuh, maka maghrib hapuslah oleh maghrib nanti dosanya. Kita sekarang isya, setelah isya ada dosa, nanti hapus sama subuh. Setelah subuh melakukan dosa lagi, sholat duhur, hapuslah gitu. Kotoran-kotoran dihapus gitu. Kalau benar sesuai dengan hak-haknya salatnya. Kalau tidak sesuai dengan haknya, ya tadi mungkin disiksa, mungkin masuk surga. Itu mah sesuganan lah ya. Kumaha Allah gitu. Kumaha Allah itu mah. Nah, yang jelasnya ya kita harus berusaha dulu ya. Kalau mandi kita setiap hari 5 kali, kotoran tebu hilang ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam inna sholawata kafaratun lima bainahunna ya. Antara salat dengan salat jadi kiparat tuh, ini ya yang tadi disebutkan, antara salat dengan salat itu selagi apa? Majtanabat kabair, selagi orang itu menjaga dari perbuatan dosa besar. Dia tidak melakukan dosa besar, maka sholatnya jadi kiparat. Berarti kalau dosa besar tidak jadi dikiparatan oleh sholat, ya. Atau gimana? Taubat. Itu tidak bisa dengan kiparat sholat, tetapi harus taubat. Setelah taubat baru bisa. Ya. Dosa besar. Apa dosa besar itu banyak ya. Salah satunya apa? Musyrik ya, jelas itu musyrik. Apalagi uququl walidain, menyakiti orang tua. Apalagi fitnah, zina, maling, menyakiti kehormatan orang lain. Dosa besar. Dosa-dosa besar. Itu hilangkan oleh kita, insya Allah dosa-dosa yang kecilnya dikiparatan dengan sholat. Wa qala bainana wa bainal munafikin syuhudul itmah wasubhi. Bainana wa bainal munafikin, perbedaan antara kami orang mukmin dengan orang munafik adalah hadir enggak dalam sholat
Isya dan subuh. Hadir di sini berjamaah ya, hadir. Salat enggak Isya sama subuh berjamaah. Ketika la yastati'unahuma, ketika tidak mampu salat berjamaah Isya dan subuh, itu jelas munafik tulen. Ini udah diklaim ya oleh Rasul, kalau tidak mau sholat Isya berjamaah, sholat subuh berjamaah, itu munafik tulen. Jelas-jelas munafik ya. Kalau udah sholat Isya mah, kalau kita misalkan kesiangan ke rumah dulu, sekedar malas sholat Isya mah gitu. Beda ya. Sholat Isya kalau subuh hese hudang tuh munafik mun hese salat berjamaah Isya jeung subuh teh mukumaha lamun salah satunya osok subuh mah tapi Isya tara kumaha gitu setengah munafik. Munafik jadi munafik gitu tidak mampu aja, susah aja salat berjamaah Isya itu, salat berjamaah Isya, salat berjamaah subuh susah ini. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man laqiallahu wa huwa mudayyi'un lis-shalah, barang siapa bertemu dengan Allah, pas ketemu dengan Allah, kemudian huwa mudayyi'un lis-shalah, dia menyepelekan salat. Menyepelekan itu gimana maksudnya? Menyepelekan waktunya atau menyepelekan hak-haknya tadi? Gitu, menyepelekan tuh. Lam ya'ballahu bi syai'in min hasanati, maka Allah akan tidak akan melirik sedikit pun kebaikan-kebaikan orang tersebut. Kalau menyepelekan salat, tidak akan dilirik oleh Allah kebaikannya. Beda. Antep baca kalau itu. Jadi salat mah harus ya dinyaankeun lahnya. Dijadikan apapun salat nyaan. Jangan asal-asalannya, karena kalau menyepelekan itu Allah tidak akan melirik kebaikan-kebaikannya. Antep. Wa qala as-salatu imaduddin, kata Nabi salatu imaduddin. Imad itu tiangnya agama. Imaduddin, paman tarokaha faqad hadamaddin, barang siapa meninggalkan salat maka sama dengan meninggalkan agamanya. Jadi walaupun suka saum, hajinya geus 5 kali terhadap sholat mah tetap tidak beragama ya. Dianggapnya itu bohong, dusta ya. Dusta kalau seperti itu ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man hafadha 'alal khamsi bi ikmali tuhuriha, barang siapa yang menjaga salat dengan menyempurnakan bersucinya disempurnakan. Apalagi musim gini ya, kena air teh subuh-subuh itu dinginnya wow gitu ya, kita sempurnakan gitu. Sempurnakan bersucinya. Bersempurnakan bersuci itu kan ada wudu, ada mandinya kalau mandi besar ya, kemudian najis-najisnya hati-hati gitu ya, tempat-tempatnya tuh. Dari WC lihat bisi kotor ya, bersih, pokoknya bi ikmali tuhuriha, sempurnakan bersucinya. Kemudian wa mawaqitaha, sempurnakan waktunya. Artinya awal waktu sholatnya itu disempurnakan bersucinya. Awal waktu kanat lahu nurun wa burhanan, maka sholatnya akan meneranginya, akan menjadi petunjuk baginya. Sholat itu kan jadi solusi, bukan hanya rutinitas ya. Kebanyakan kan kita sholat itu asal terus tiba lagi sholat rutinitas saja gitu. Nggak ngepek gitu di kehidupan sehari-hari itu, nggak ada efek dari sholatnya itu bahaya. Seharusnya berefek ya, ada efeknya ketika setelah sholat itu. Contoh misalkan ketika sholat kan kita bicara itu diatur, pikiran diatur, hati diatur, gerak diatur, semuanya diatur.
Dalam kehidupan pun seperti itu harusnya. Untuk asa jebrud we nyarios asa jebrud ngalakukan asa jebrud berpikir gitunya salatnya. Maka jadi nuron wa burhanan nya kitu deui yaumul kiamah. Nanti pada hari kiamah itu akan jadi nur bercahaya. Maka kata Rasul kalau wudunya benar sempurna nanti jadi guroh. Guroh itu dianalogikan, ditamsilkan dengan kuda ya, kuda hitam kan kakinya suka ada putih tuh, kemudian di kepalanya suka ada putih, tangannya kakinya ada putih. Biasanya kudanya tuh kuda bagus tuh, mahal tuh, tanginas tuh. Manusia juga guroh itu dari mukanya, tangannya, kakinya nanti jadi ada guroh, itu cahaya bersinar. Kalau sempurna bersucinya wudunya, niatkan ketika wudu itu ya, berkumur, ya Allah, aku akan menghilangkan kotoran dohir yang ada di mulut karena mau berhadapan dengan Allah. Ya Allah, sucikan dosa-dosa yang keluar dari mulut gitu. Sama tangan, ketika muka, di sini kan ada telinga, ada mata, gitu niatkan. Bersihkan ya Allah gitu. Bagusnya ya. Ketika mau menyempurnakan teh. Waman doya'aha, barang siapa yang menyepelekan sholatnya, hasyara, maka Allah akan mengumpulkan dia ma Fir'aun wa Haman, beserta si Fir'aun dan Haman. Kalau sholatnya menyepelekan sholatnya asal-asalan gitu, itu disatukan dengan Fir'aun dan si Haman, beratnya masuk sholat tapi dihijikan jeung si Fir'aun dihijikan jeung si Haman. Fir'aun simbol apa? Simbol orang sombong, takabur, sampai mengaku Tuhan kan gitu. Diktator. Si Haman naon? Simbol naon? Munafik ya. Diharapun Tuhan madu itu. Penjilat, penjilat. Yang nu penting mah Tuhan senang we gitu. Haman tuh patihnya, patih Fir'aun, si Haman disatukan dengan itu tuh orang yang nggak benar sholatnya tuh, menyepelekan sholatnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam miftahul jannah as-salat, kuncinya surga adalah sholat. Jadi kunci kebahagiaan itu sholat. Oke, la ilaha illallah boleh. Abdul Dzikri falam annahu la ilaha illallah. Salat. Nah, kenapa? Karena tidak akan ada yang gini, coba lihat. Wa qala mafturidallah, tidak ada yang dipardukan oleh Allah ala khalqi kepada makhluknya ba'da tauhid, setelah tauhid, ahabba yang lebih dicintai ilaihi kepada Allah minas salat, kecuali sholat. Kalau la ilaha illallah mentauhid berarti lebih afdal daripada sholat, jelas. Kenapa? Karena tidak mungkin kita sholatnya benar kalau tidak tauhidnya tidak benar. Kalau la ilaha illallah tauhid. Jadi ilmu yang pertama itu ilmu tauhid. Setelah tauhid yang paling afdal adalah sholat. Kalau tauhid mah jelas la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu tauhid. Kalimah thayyibah, kalimah tauhid, mengesahkan tauhid apa? Mengesahkan tauhid. Kalau dalam sifatnya mah kalau kita kenal apa? Wahdaniyat. Qul huwallahu ahad, Allah itu esa. Wahdaniyat itu ada 3 ya. Wahdaniyat apa? Bidat. Yang kedua wahdaniyat fis sifat. Yang ketiga wahdaniyat fil af'al. Apa wahdaniyat itu? Satu esa. Satunya Allah itu ada di datnya, satu di sifatnya, dan satu af'alnya. Apa itu? Perbuatan. Maksudnya gimana? Maksudnya gini,
Saya satu nih. Satunya saya itu tersusun dari beberapa juz, bagian. Jadinya satu ini, satu diri saya itu berbagi beberapa juz. Mulai dari kulit, daging dan seterusnya, kepala, tangan, perut, badan gitu ya, kaki, ya seterusnya. Itu disatukan semuanya, juz-juz itu komponen-komponen tersebut jadi satu. Dan satunya Allah tidak seperti itu. Satu Allah itu wahdaniyat Allah, maka disebut wahdaniyat fidat. Satunya Allah itu tidak tersusun dari beberapa juz. Nanti pertanyaan, atau itu mah bagaimana? Kalau ada pertanyaan bagaimana berarti ada serupanya. Padahal Allah laisa kamitslihi syai'un walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak terbayang. Kalau gitu gimana sih? Kalau gimana berarti ada bayangan, oh seperti ini gitu. Enggak bisa. Gitu. Itu wahdaniyat fidat. Jadi datnya Allah itu satu. Air satu, ya. Tapi komponen di dalamnya ada di dalam air itu kan ada zat-zat di dalamnya ya. Sogarupalah udara mah, hidrogen mah gitu ya. Oksigen mah gitu, H2O. Nah itu, jadi ada komponen-komponen. Kalau Allah satu aja gitu. Nah itu dalam datnya itu beda gitu. Karena kan kita jelas karena Allah itu kan mukhalafatul lil hawadisi dalam sifatnya. Kalau Al-Quran tadi laisa kamitslihi syai'un. Yang kedua wahdaniyat fis sifat. Allah itu satu sifatnya. Contoh, Allah itu mengetahui. Kalau Allah sudah mengetahui, ya tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah. Kalau kita makan ini ketahui, ini enggak, ini ketahui, ini enggak. Jadi kita mengetahuinya banyak tapi tidak mengetahui juga banyak gitu. Kalau Allah sudah mengetahui pasti tahu. Allah itu kalau sudah kuasa, ya kuasa. Satu, kuasa ada gitu. Tapi kadang-kadang kita mampu, kadang-kadang enggak gitu. Jadi kuasa kita itu banyak, iya bisa, tapi loba tentu bisa noge gitu. Bisa gitu banyak dan tidak bisa juga banyak. Kalau Allah sudah bisa ya udah. Ada niat tuh. Itu tauhid. Setelah tauhid berarti Allah diartikan Maha Mengetahui itu artinya Allah kan yang menciptakan pengetahuan. Iya. Ya, Maha Kuasa bukan artinya Allah yang paling berkuasa, tapi Iya. Allah yang menciptakan kekuasaan ini. Yep. Bukan gitu. Ya. Allah itu kuasa. Yang mencipta kan. Allah itu kuasa. Artinya Allah itu menciptakan apapun, kalau sudah, ya sudah. Allah kuasa, nggak bisa apa? Nggak bisa. Kalau kita kan kadang ini kuasa, ini enggak, ini kuasa, ini enggak gitu. Dan kuasanya kita itu kan aridi. Kuasanya kita itu dikuasakan. Kuasanya kita itu aridi, baru. Karena ada zat yang maha kuasa. Makanya kodrat itu sifat ma'ani. Sifat ma'ani. Nah, yang ketiga itu wahdaniyat fil af'al. Apa wahdaniyat fil af'al? Satu, perbuatan Allah. Ini saya ingat ya, ketika pertama punya HP itu hanya bisa apa? Telepon aja kan, belum bisa SMS waktu itu pertama tuh. Telepon kan dulu HP itu hanya bisa telepon aja kan, tidak ada SMS. Kemudian berikutnya ada SMS, bisa SMS. Kemudian berikutnya saya ingat itu waktu itu tuh Samsung ya, itu bisa foto, hanya 3 bisa fotonya tuh. Kalau mau foto lagi yang lain dihapus dulu. Kemudian ada bisa video kan, mulai ada video hanya 1 menit tuh. Kalau mau video yang lain hapus dulu video itu kan gitu. Dulu gitu. Coba Allah itu menciptakan manusia dari mulai Nabi Adam sampai sekarang satu. Kalau menciptakan gitu sudah sempurna. Beda manusia menciptakan HP tidak sempurna, mimitina kiot sampai sekarang disempurnakan. Kalau Allah mah dari dulu menciptakan Nabi Adam sampai sekarang sama gitu aja, satu pekerjaannya. Gak gini,
pertama nyiptakan oh geningan salah kieu mah nyiptakan lebih halus deui henteu. Allah itu satu. Sugan gini misalkan nyiptakan manusia pas gitu pas setelah diciptakan oh ternyata gagal hidungnya salah malika luhur sok ngerebek lamun mandi gitu balikun. Dari awal ciptakan Nabi Adam sampai sekarang nyiptakannya satu aja gitu. Sempurna aja. Pohon dari dulu dan sampai sekarang sempurna, tidak ada direvisi lagi. Untuk manusia ini HP aja kita contohkannya. Dulu kan hanya gini, sekarang terus apapun gitu dunia mah gitu. Tapi Allah mah wahdaniyat fil af'al. Kalau Allah sudah menciptakan sempurna, langsung sempurna Kak. Sampai kapanpun sudah gitu. Satu. Gitu. Gimana caranya memahami antara sifat Allah yang satu dengan yang lainnya supaya tidak terkesannya itu tidak proporsional. Misalkan gini, manusia itu ibaratkan dia punya sifat adil, punya sifat rahim, rahman, ya, ngasih dan sebagainya. Saya mengampuni orang ini gitu. Tapi sebenarnya menurut orang lain kan nggak adil gitu. Karena dia pun dia punya dosa kan. Ada pihak yang dirugikan gitu ya. Nah itu mendahulukan sifat rahman rahim atau mendahului sifat adil. Padahal paham tuh. Tapi can paham tuh. Gini. Jadi terutama terutama sifat adil dengan sifat gitu, atau pengampun. Ya. Kalau ada saya mengampuni dosa orang itu ya. Sisi lain orang lain itu merasa saya tidak adil. Kenapa ini diampuni gitu. Nah, kalau saya mengadili ini saya adili misalkan dengan hukumannya, orang lain merasa ini tidak punya rasa kasihan. Nah, bagaimana kita memahami itu jadi sempurna di sisi Allah gitu. Nggak ngerti juga lewat aja gak apa-apa. Coba Pak Taufik jelaskan Pak Taufik gimana? Pada di paham? Kumaha aja. Gini, manusia itu kan dibagi tiga intinya para sedia. Ada dolim, ada adil, ada ihsan. Ya, kalau orang yang dolim itu orang berbuat baik dibalas dengan kejelekan, dolim tuh. Kalau adil, orang berbuat baik kita berbuat baik kepadanya. Dia berbuat jahat kita berbuat jahat, itu adil namanya. Kalau ihsan, dia berbuat jahat kita berbuat baik kepadanya, itu ihsan. Silahkan pilih aja yang mana, gitu. Itu kalau adil dosa enggak karena adil. Nah, konsepnya adil itu gitu. Ya. Jadi adil itu bukan sama rata gitu. Ya, maksudnya gini, suatu saat mungkin ada orang yang akan diampuni gitu ya. Allah di akhirat nanti. Kalau dia dosa-dosanya dibunuh. Oh, ini ke Allah gitu yang nanti di akhirat gitu maksudnya? Enggak, maksudnya sebenarnya bisa di dunia, bisa di akhirat. Oh, tapi konsepnya ke Allah atau ke kita nih? Nah, kita bagaimana kita memahami? Saya nggak mau mengarah ke Allah, takutnya saya jadi meragukan gitu atau gitu. Ya, terus. Saya mau bawa ke manusia gitu. Sebenarnya mah maksud saya supaya orang ini benar-benar bisa memahami sifat Allah yang satu dengan yang lainnya, bagaimana Allah menempatkan itu sehingga memang jadi proporsional. Misalkan gini, saya pernah dengar rahmat Allah itu maupun Allah mengutamakan diri daripada sifat lainnya gitu. Kan rahman rahimnya itu lebih utama dari yang lainnya mengutamakan itu. Nah, artinya kalau saya umpamakan ke manusia gitu ya, saya maksudnya kenapa manusia, supaya kalau saya sebut manusia itu nggak adil, bukan ke Allah gitu. Nggak apa-apa Terus manusia itu kan misalkan karena dia rasa kasihan yang tinggi, kemudian diampuni gitu. Padahal dia punya salah, harus dihukum, gitu. Tapi di sisi lain, misalkan dia mengutamakan hukuman, keadilan ya, dihukum, bersalah, nggak ada rasa kasihannya gitu. Nah, jadi itu dia yang bagaimana kita tuh memahami berbagai sifat Allah itu, ya terutama adil, rahim, terus yang lainnya juga, supaya kesannya itu
Gimana Ustaz? Saya bingung. Proporsional gitu. Jadi pemahamannya proporsional buat kita gitu. Itu ada rasa empati namanya. Jadi kita tepat memahaminya gitu. Kasih sayang gitu ya. Sebenarnya kalau kita bicara hukum dunia kan ikut di hukum dunia keadilan ada ya. Kalau misalnya si A berbuat ini hukumnya ini kan jelas kan. Tapi kalau memang hukum Allah ya itu mungkin Ustaz lebih tahu gitu. Ya. Ini. Rasa empati gitu. Ini. Ketika kita misalkan gini, di sebelah mana kita harus ada tegakan hukum, di sebelah mana kita harus mengampuni gitulah ya. Jadi kalau kita misalkan memberikan hukum itu intinya untuk efek jerak. Kemarin gimana? Di surah Al-Mujadalah tuh. Di surah Mujadalah. Ini saya potong sebentar ya. Misalkan ada contoh di dalam hadis itu ya. Ada seorang pelacur, berzina macam-macam udah lama ya. Terus lihat anjing kehausan, kasih air kan, minumin gitu kan. Ya masuk surga. Iya. Dengan begitu aja ya. Iya. Padahal kan dosanya tuh banyak pisan. Kan kalau orang yang lain pelacur lain mungkin ya. Keadilan di mana gitu. Mungkin ada maksud saya gitu bagaimana kita memahami sifat Allah antara satu yang lainnya. Supaya kita bisa tepat gitu. Ini sehingga tidak sebutan Allah nggak adil, Allah nggak ini. Gitu. Allah itu diktator gitu ya, kumaha karab gitu ya. Kadang-kadang dimaafkan, kadang-kadang enggak gitu. Ada pemikiran kayak Oh enggak gitu. Mungkin ini seorang ulama 500 tahun salah satu juga contohnya ya. tiba-tiba divonis oleh Allah masuk neraka gitu. Sementara ini yang cuma ngasih minum air ke anjing. Soalnya dia seorang pelacur masuk surga. Jadi menyikapi itu ya. Gitu. Ya, salah satu lagi mungkin kayak yang dulu orang udah membunuh 99 orang. Satu lagi itu 100 kan. Begitu meninggal diukur, wah udah deket sini, udah diampuni dosanya masuk surga. Kalau misalnya ini dipahami orang-orang lain yang membunuh juga, kok gitu? Kok gitu? Karena dosa itu banyak pisan. Hanya ini segini aja kok jadi. Allah nanti bisa membalikan. Kamu ada usaha untuk tobat nggak? Kalau nggak tobat kan kamu berarti nggak menyesal. Ya. Kalau ini mah ada penyesalan gitu. Seperti tadi tobat nggak setelah ngasih ini lagi. Apanya? Ya tobat itu kan ceritanya dengar lagi setelah itu. Gini ceritanya gini Pak Rasid, dia itu dia sudah jenah nih, kemudian datang kepada Nabi mau taubat. Nabi kaget. Kenapa? Karena dosanya sangat banyak. Kata Nabi udah pulang, gitu kan. Setelah pulang, silakan. Dia tuh nangis, itu ingin taubat. Nabi saja sudah tidak memaafkan, artinya Nabi saja tidak bisa memberikan solusi. Siapa lagi yang ada? Tapi dia nangis, tapi dia yakin ke Allah bahwa Allah itu Rahman Rahim. Taubatnya itu, makanya kenapa Allah? Pelacur itu masih kelanjutan yang ngasih minum gini. Pelacur yang sama atau iya sama? Yang ini masih minum anjing kan? Ya, kalau ini beda lagi. Ya, maksud saya itu yang tadi si pelacur ngasih ini, dia tobat gak setelah itu gitu kan? Apa karena kasihan aja ke anjing gitu kan? kalau nggak mungkin kalau tidak taubat. Itu hanya salah satu hidayah yang dia dapat gitu. Pasti kesananya dapat hidayah, pasti kesananya taubat. Nggak mungkin lah kalau misalkan sekarang setelah itu langsung meninggal tidak taubat dulu, kemudian hanya sayang, nggak mungkin lah kayak mungkin. Tapi udah lebih adil mah coba lihat ya pemahaman Mu'tazilah tuh. Ketika keadilan Allah itu, coba pemahaman Mu'tazilah itu. Allah itu adil. Artinya apa? Semua pun pasti akan ada hitungannya. Enggak tiba-tiba gitu, enggak tiba-tiba ini masuk surga, ini masuk neraka, enggak. Semuanya ada hitungannya gitu. Hanya itu masih contoh aja sih. Saya pikirin saudara gini, aku mahal banget Qadarullah. Kan kita nggak tahu. Tapi intinya kan harus dicari Pak Rasid.
Kalau kayak Pak Rasyid bilang tadi kan ada pertanyaan la ilaha illallah itu bisa masuk surga. Jawabannya titik, Gusti. Jadi kayak gitu kan. Artinya apa? Kan harus ada proses gitu kan. Ya Ustaz. Iya. Kalau orang nggak pernah sholat bisa masuk surga nggak Ustaz? Enggak kan? Ustaz tadi itu kalau ujung-ujungnya qadarullah udah nggak perlu ngaji. Ini percaya, qadarullah harus ada proses dulu. Tapi yang pemahaman ada yang akal, lain juga bisa jadi sedikit ditanyakan juga nih. Kayak misalkan ya, barang siapa yang sebelum meninggal mengatakan la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Memang dia kalau tidak membiasakan la ilaha illallah akan bisa, nggak mungkin lah. Itu maksudnya gini loh. Begitu dia la ilaha illallah, nanti akhirat dia udah nggak dihisab lagi langsung masuk surga atau ada proses. Sebab dia berapa banyak pun dosa yang dia punya, ketika dia mengucapkan la ilaha illallah dia udah punya modal tauhid. Jadi meskipun di nerakanya makin banyak pun dia tetap nanti akan masuk surga. Akhirnya apa pengertian begitu apa langsung udah. Kenapa dari dulu sampai sekarang banyak sekte Mu'tazilah, Qadariyah. Ini masalahnya ini dosa besar. Orang-orang dari dosa besar tiba-tiba masuk surga. Ini dari kenapa jadi banyak sekte itu? Ini pertanyaan salah satunya. Tauhid itu kenapa sekarang ada Syiah, ada Mu'tazilah, ada Qadariyah, ada Jabariyah? Salah satunya itu. Satu, keadilan Allah yang dipermasalahkan. Dua, dosa besar. Dosa besar diampuni atau tidak diampuni? Kata Ahlus Sunnah, kumaha Allah nanti. Mau diampuni atau tidak diampuni kumaha Allah. Cek Mu'tazilah nya kumaha urang. Ihtiyat. Makanya dari Mu'tazilah tersebut datanglah Qadariyah dan Jabariyah. Kata Qadariyah, ya aku kan punya kekuasaan, aku punya diberi kemampuan, ya harus usaha dong. Kata Jabariyah, kumaha Allah, enggeus gitu. Nah itulah adanya sekte-sekte itu karena ini para sih. Aslinya apa? Ya kumaha Allah, aslinya nama. Kenapa? Sok coba lihat itu ada Mu'tazilah, Syiah, Khawarij. Apa itu semuanya itu karena ini. Yang dipermasalahkan coba lihat dia teologi Islam. Dalam teologi Islam itu yang dipermasalahkan satu, keadilan Allah. Yang kedua, dosa besar diampuni atau tidak. Yang ketiga masalah Allah itu sedang apa dan di mana itu dipertanyakan. Nah, itulah banyak sekte sampai sekarang teh. Dan tidak tuntas dari dulu juga. Pertanyaan ini tentang keadilan Allah, tentang dosa, bagaimana orang yang berbuat dosa akan masuk surga atau neraka. Sampai nanti bagaimana kalau orang yang masih anak kecil kemudian meninggal, kan belum punya amal, apa yang dihitung itu dipertanyakan nanti. Itu jadi sektenya itu dari dulu belum ada, sampai sekarang belum tuntas tuh. Jadi nggak akan ada jawaban yang tuntas itu, memuasan enggak. Hanya bisa jadi Qadariyah, Jabariyah bisa. Masih dalamnya ada wae. Ya sekte-sekte itu karena itu. Ya. Salah satunya kan ada gini, kata-kata Mu'tazilah itu orang yang gila dari apa? Dari lahir masuk surga atau neraka. Kan tidak ada. Kan tempatnya ada dua kan, surga neraka. Tapi itu kan itu keadilan Allah ditanyakannya. Dengan keadilan Allah kan dia dari lahir gila. Jadi nggak punya amal gitu kan? Ya nggak punya amal lah, jelek enggak, bagus enggak, masuk kemana? Kan ada dua, maka dia bikin sendiri. Manjilun bainal manjilatain, tempat di antara dua, antara surga dan neraka ada tempat. Nyen sorangan. Iya, makanya disebut manjilun bainal manjilatain itu keadilan Allah. Cek ahli sunnah itu ya masuk surga lah. Kenapa? Karena tidak seperti anak kecil masuk surga lah, jangan belum punya dosa. Atau enak cina mungkin kita juga langsung aja nanti pas lahir langsung meninggalkan masuk surga langsung.
keadilan Allah. Gitu. Nah, dari dulu tentang itu memang itu yang termasuk afal itu, afalnya Allah. Kita kalau memikirkan ke situ juga dia. Iya. Ya. Iyalah. Satu mungkin keterbatasan pandangan kita, sumbernya yang juga kita terbatas, akan muncul variasi-variasi pemikiran yang kalau ditindaklanjuti jadi banyak sekte. Ya, makanya teologi Islam itu coba lihat itu penyebabnya itu. Pemikiran-pemikiran itu tentang tauhid, tentang kehadiran Allah gitu. Nah, kan Mu'tazilah gini. Mu'tazilah itu kan gini, contohnya misalkan ini tentang kehadiran Allah. Siapa yang paling keras usahanya pasti dia masuk surga. Siapa yang paling keras dia usahanya dia sukses. Tidak adil Allah kalau kita misalkan usahanya keras tapi masuk neraka. Mu'tazilah. Kata ahli sunnah, ya kumaha Allah da loba jalma anu usahana sedikit tapi masuk surga, dicontohkan yang tadi misalkan gitu. Memang dua-duanya gak ada jelas hadisnya, Qurannya jelas. Yang aman bagi kita, Pak Ustaz, bagaimana itu memikirkan zat Allah yang sifatnya afal. Apalagi kalau nyerempet masalah takdir. Yang aman gimana kalau kita juga tauhid kan perlu kan? Ya memang. Ya sifat-sifat zat Allah kan perlu kan. Tujuannya kan untuk meningkatkan keimanan kita. Supaya kenal Allah itu bagaimana gitu Ya. ya. Tapi memang kita tadi saya awal katakan bahwa memang sifat dari rahmat Allah ini mendahului dari sifat-sifat yang lain. Ya. Makanya orang masuk surga itu ya karena rahmat. Ya. Allah. Jadi itu yang kita cari itu rahmat Allah gitu. Ya. Kalau kita misalkan hanya mengandalkan syariat, itu bisa jadi sesat. Kenapa? Karena banyak kan di ceritanya yang 70 tahun itu saya mengandalkan ibadah. Ternyata untuk mensyukuri nikmat saja kan. Dengan ibadah itu enggak. Tapi dengan rahmat Allah masuk surga itu. Tapi tetap rahmat Allah adanya disembunyikan di ibadah Allah. Sama murkanya Allah itu ada disembunyikan di maksiat kita. Gitu. Saya pernah ini juga bertanya diri sendiri ya. Apalagi udah masuk bab tentang bahwa manusia itu semuanya ditentukan mau ke surga atau neraka gitu. Artinya kalau gitu kan memang semuanya apapun yang dia kerjakan sudah ada garisnya sana gitu. Akhirnya saya jawab sendiri. Kita tahu nggak maksud di mana gitu kan? Kita tahu kan? Justru itulah kita cari rahmat Allah dengan apa yang tidak kita ketahui gitu. Jadi bukan berarti percuma. Emang kita tahu ada di mana gitu kan? Gitu. Hampir semua ulama sepakat bahwa takdir itu bisa dimu'alakkan. Artinya bisa diusahakan. Kalau misalkan takdirnya dia itu misalkan di dunia adalah dia takdirnya miskin. Tapi dengan usaha kerasnya itu bisa jadi dia miskinnya hilang. Pun tadinya takdirnya akan ke surga. Lihat di dalam hadis, ada orang yang takdirnya tadinya mau ke surga, selangkah lagi mau ke surga, langkah ke neraka. Atau sebaliknya, ditakdirkan ke neraka, selangkah lagi mau ke neraka, ternyata dia taubat dan ke surga. Itu artinya apa? Artinya walaupun kita usaha bagaimanapun tetap rahmat Allah. Gitu. Yang kita cari betul memang ridho Allah. Gimana kita supaya ridho? Allah ridhonya ada di sini, Allah ridhonya ada di sini ya. Nah ini kalau sudah tauhid, sudah pemikiran. Persoalan semua kuncinya hanya dua saja. Satu. Ida aroda saya ayat belakang payakun. Aduh. Satu, yang kedua, Allahul ladzi la ilaha illa huwa hayyul qayyum. Iya. Oke. Orang lisain kodir lah titik lah. Saya mau nanya yang ringan aja. Sholat, ya kadang-kadang saya misalkan sholat sendiri, sholat subuh. Pas saya terakhir, assalamualaikum, tapi saya 3 atau 4. Misalkan saya ingat baru 3,
saya udah salam, terus saya sholat lagi itu hukumnya gimana Ustaz? Nambah 1 rakaat lagi atau gimana? Nah, itu ada waktu zaman Nabi itu. Nabi sholat 2 rakaat tuh. Pas assalamualaikum, terus bertanya sahabat, ya Rasul, apakah engkau lupa atau dikosor? Kata Nabi, aku enggak lupa dan aku bukan dikosor. Langsung sholat lagi, tambah 2 rakaat lagi. Maka dalam fikih para ulama sepakat kalau tidak banyak bicaranya, cuma seperti itu dilanjutkan saja. Tapi kalau sudah, kan barusan Nabi Assalamualaikum, ya Rasul, apakah qasar atau lupa? Aku tidak lupa atau tidak qasar. Salat lagi, teruskan 2 rakaat lagi. Gitu. Tambahkan lagi gitu. Kebetulan kasusnya Rasul diingatkan. Iya. Sendirian, ada keraguan. Bisa nambah lagi 1 rakaatnya. Makanya yang tadi Kemana gitu ya? apakah ingat tadi lama enggak jaraknya bicaranya dan jaraknya. Jadi ulama menekankannya bukan diingatkan atau tidak diingat, lama enggak kita bicaranya, banyak enggak gitu, lama enggak kita berhentinya gitu. Saya sendiri gitu Ustaz. Ada Ya. keraguan nggak? Keraguan. Ragu 3 apa harus 3 Terus saya Udah salam belum? udah salah. Udah bicara? Belum. Udah lama? Enggak, belum. Tambah 1 lagi gitu maksudnya. Jadi untuk menghindari keraguan itu gimana? Tambah 1 lagi. Daripada kurang mending lebihnya gitu. Entong. Kudu pas. Jangan bonus. Sujud sahwi tuh ya. Gitu. Jadi kan intinya gini, ketika kita misalkan 3, 4 yang diakui adalah 3. Kenapa? Karena yang yakinnya 3. Kenapa? Karena yang satu ini ragu. Maka dalam usul fikih apa? Al yakin la yuzalu bisak. Keyakinan tidak akan bisa dikalahkan dengan keraguan. Yakinnya kan 3. Karena yang satu ini 3, 4 yang yakinnya 3. Udah 3 ambilnya. Itu. Nah, itu ngahulang wae nu lila ngahulang kade. Sekarang kembali lagi Ustaz. Kalau ayat lupa yang awal, yang namanya manusia kadang-kadang Tasahud awal. Jadi yang pertama udah belum ya ada yang belum. Nah itu gimana Ustaz? Rokannya tapi enggak lupa. Sudah lupa. 4. 4. Atau tasahud awal yang lupa. Sujud. Sujud sahwi. Kami hilang. Teh sujud sahwi. Sana yang sahur awal bacaannya hilang. Kurang pilih misalnya patuker. Bakat kemanteng. Kita tidak sujud kami ya. Tekada. Tapi setelah beri salam itu Ustaz ya? Nah, itu ada 2 versi. Ada sebelum salam, setelah beres tasyahud, sebelum salam, sujud. Ada setelah salam, baru sujud sahwi. Tapi Imam Syafi'i lebih cenderung kepada afdolnya itu sebelum salam. Jadi mau salam, jangan dulu salam, sujud dulu. Nah, sebelum salam. Nah, tapi setelah sujud ulah tasawuf deui, langsung salam, ulah tasawuf deui 2 kali. Jangan lah gitu. Langsung salam gitu. Hanya kalau setelah salam katanya ya. Ini fikih ya. Setelah salam kita mau sujud sahwi harus ada niat sujud sahwi gitu. Kalau tadi mah udah langsung aja sujud sahwi. Gitu. Itu bedanya. Nah. Coba tauhid. Kan berat siapa yang ringan? Pada ini kalau lebih gimana? Sampai kurangin kan? Lebih kurangin. Asal 5 rakaat. Deposit 1. Ada 5 genep gitu ya. Bingung gitu nya. Kurang mungkin lebihin mana ya. Ya mun lebih, waduh ya teh 5 geningan gitu ya. Akan lumayan jangke siji deh. Nggak bisa ya sujud sahwi lah. Namanya sujud sahwi.
Kalau lebih mah gitu. Cewek kurang muka. Walau kana syanahabu minha la bihi malaikatu. Kenapa? Karena malaikat juga diciptakan ada yang khusus. Khusus apa? Paminhum, sebagian daripada malaikat rokiun. Ruku dari mulai diciptakan sampai kiamat tuh ruku saja. Tuh, ruku. Ada yang ruku aja, bacaannya ruku aja. Bagi siapa itu? Nanti pahalanya bagi orang yang benar rukunya. Yang kedua apa? Sajidun. Ada malaikat mulai diciptakan sujud aja. Ente cangke-cangke ente. Sujud dimulai dari ciptakan sampai kiamat itu sujud. Kenapa ente cangke? Nah, karena tidak ada nafsu. Dan cangke itu kan ada nafsu. Kalau nggak ada nafsu kayak malaikat atau benah yang kacai, kacaiku mah ada mau kacain. Malaikat sujud gitu. Untuk siapa? Orang yang benar sujudnya. Wa minhum qaimun, ada sebagian lagi berdiri aja, bacaan berdiri aja gitu. Diciptakannya ibadahnya berdiri aja. Dan yang keempatnya wa qaidun, ada yang duduk aja. Jadi empat kaifiat tata cara sholat tuh malaikat diciptakan. Berdirinya ada, rukunya ada, sujudnya ada, duduknya ada gitu. Makanya sholat itu paling afdal gitu. Kenapa? Karena malaikat itu diciptakan gitu. Tapi sebagian ada juga yang malaikat ditugaskan, ya bukan diciptakan untuk itu, tapi ditugaskan untuk tawaf. Ada gitu yang tawaf aja gitu di Baitul Maqmur ya. Bahwa Nabi SAW antara kesolatan muta'amidan faqad kafar. Waduh, masya Allah ya karim. Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja itu kufur jadinya. Nah ini juga pertentangan ini tentang dosa besar tuh. Nah salah satunya sholat tuh. Dari dulu pertentangannya keras ya. Iya gitu. Atau tuh adil. Lihat dia meninggalkan sholat langsung kufur gitu. Nah, padahal dalam hadisnya gitu. Makanya banyak hadis-hadis yang memang kalau secara logika kasar luar gitu itu kayaknya kontradiktif gitu antara satu keterangan dengan keterangan yang lain kayak gitu. Ini sholat satu kali tidak sholat maka langsung kufur. Maka diterjemahkanlah oleh para sahabat. Contohnya gini. Oleh kailah para ulama tuh, jangan sahabat, ulama-ulama kita. Makanya gini, ketika dia meninggalkan sholatnya itu sengajanya itu tidak percaya terhadap kewajiban atau malas. Maka jumhur ulama kalau misalkan dia malas itu tidak kena kufur. Kalau menentang ini bukan kewajiban, gitu. Nah itu kalau yang menyepelekan itu bisa jadi. Itu yang diklasifikasi. Iya. Ya. Betul. Jadi yang beratnya itu ya. Tadi kalau udah keniat-niatnya. Ya, gitu. Jadi kalau udah ke situ kita juga manusia kan terbatas menjadinya hanya lihat dohir aja. Iya. Jadi perbedaan itu karena kita melihat dohir. Iya. Dan tersembunyinya kita tidak tahu. Sebenarnya nebak-nebak aja. Ya. Ya kan terkadang orang itu meninggalkan sholat itu bukan karena tidak percaya bahwa itu sholat itu wajib. Malas gitu. Mungkin saja gitu. Tapi ada juga nggak suatu perlu manfaat menyepelekan gitu. Jadi beda-beda. Hukumnya pun pasti beda-beda gitu. Kalau tadi yang malaikat tawaf di atas itu ya, di Baitul Ma'mur ya. Itu hadisnya sahih tadi yang Baitul Ma'mur itu sejajar dengan Ka'bah. Surga ya. Surga itu sejajar dengan tawafnya juga orang-orang di Mekah. Sahih hadisnya. Kira-kira itu. Untuk kira-kira ada kalau sahih tidak sahih mah harus dilihat dulu. Iya. Sebetulnya banyak sih hadisnya, ya ada yang sahih, ada yang dhaif, ya dilihat lagi aja ini. Karena nanti gini menyangkut teori bumi berputar, rotasinya. Kalau disejajar dengan Ka'bah, ini acak-acakan deh. Kenapa? Selain dia menunjukkan matahari, kalau teorinya ya, teori itu, bumi juga rotasinya kan. Nah di rotasi itu kan Ka'bah ada di sini.
tengah gitu keputar ini putar semua. Kebayang nggak? Enggak bayang. Tadi aja mikirin. Enggak kebayang. Enggak kebayang ya. Man taraka salatin. Nah, man taraka salatin muta'ammidan, barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, gitu. Nah, sengaja ini maksudnya tadi apa, kesengajanya itu tidak percaya, menghinakan atau malas, gitu kan? Maka kata Rasul, dia faqad bari'a min dimati Muhammad, maka dia tidak akan ada tanggungan dari Muhammad, gitu, dari Nabi. Nabi tidak akan memberi syafaat, tidak akan menanggung, ya seakanlah gitu. Itu tiba-tiba syafaat juga ya. Nah, jadi harus ada aturannya. Kata Nabi, enggak, aku tidak mau memberi syafaat, gimana kalau gitu mah gitu. Wallahu a'lam. Salat banyak ya, masih banyak. Mungkin aja malas, Ya. lama-lama bisa berubah hatinya. Ya, mungkin.